Hai pemirsa, saya Tia Heriska, jurnalis reknews.com. Kali ini, saya akan membagikan 8 berita hukum terpopuler yang menjadi perbincangan publik sepekan terakhir. Berita pertama, kabar mengejutkan datang dari Direktur PT Taspen, Antonius Nicholas Stefanus Kosasih, yang dilaporkan oleh istri sahnya, Rina Lawi, ke Polda Metro Jaya atas dugaan KDRT. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, laporan polisi itu baru masuk ke Polda Metro Jaya. Pihaknya sendiri masih mempelajari atau meneliti laporan tersebut. Sebelumnya diberitakan, sebuah video viral di media sosial memperlihatkan Dirut Taspen, Antonius Kosasih, dilabrak oleh istrinya di sebuah restoran saat tengah jalan dengan seorang wanita yang diduga selingkuhannya. Wanita tersebut disebut-sebut berprofesi sebagai pramugari sebuah maskapai penerbangan. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo baru-baru ini kembali membuat keputusan kontroversial di tengah masyarakat Indonesia, yakni menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Perpres ini mengatur izin investasi industri minuman keras di 4 provinsi Indonesia. Karena terlanjur viral dan bikin heboh di masyarakat, Presiden Jokowi memutuskan mencabut Perpres tersebut. Sebagaimana diketahui, lampiran Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal sebelumnya menyebutkan mengatur izin investasi industri miras di Bali, Sulawesi Utara, NTT, dan Papua. Namun, Jokowi membatalkan Perpres tersebut setelah mendengar masukan dari beberapa kelompok masyarakat, seperti ulama, MUI, NU, dan organisasi masyarakat atau ormas lainnya. Nah, kabar selanjutnya datang dari Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah. Nurdin terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 26 Februari lalu. Padahal, sosok satu ini sempat mendapatkan penghargaan sebagai kepala daerah terbaik di Indonesia. Nurdin ditangkap KPK dengan dugaan menerima suap miliaran rupiah terkait proyek infrastruktur di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, KPK menetapkan 3 orang tersangka, yakni Nurdin Abdullah dan 2 tersangka lain, yaitu Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Edi Rahmat dan kontraktor atau Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto. Nurdin diduga menerima total 5,4 miliar dengan rincian pada 26 Februari 2021 menerima 2 miliar yang diserahkan melalui Edi dari Agung. Nurdin juga diduga menerima uang dari kontraktor lain pada akhir 2020 sebesar 200 juta. Kemudian, Februari 2021, Nurdin melalui ajudannya bernama Samsul Bahri diduga menerima uang 1 miliar dan 2,2 miliar. Masih di Sulawesi, kontak senjata kembali terjadi antara Satgas Madagoraya dengan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur. Dalam peristiwa ini, 2 anggota MIT tewas, salah satunya anak Santoso. Baku tembak sebelumnya terjadi antara Satgas Madagoraya dan kelompok MIT pada Senin 1 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 WITA di Pegunungan Andole, Desa Tambarana, Poso, Pesisir Utara. 2 anak buah Ali Kalora tewas dalam baku tembak itu, yakni Irul, seorang terduga teroris asal Poso, dan Samir alias Alvin yang berasal dari Banten. Dalam peristiwa ini, 1 anggota Polri dan prajurit TNI gugur setelah terkena luka tembak. Selanjutnya, seorang wanita viral di Bandung karena menggunakan plat dinas TNI palsu. Denpom Bandung, Jawa Barat akhirnya langsung turun tangan lantaran wanita tersebut memamerkan plat bodong dengan nomor 3423-00. Diketahui, wanita tersebut bernama RHK alias Poja. Berdasarkan pengakuannya, ia membeli plat bodong tersebut di Bandung seharga 1,5 jutaan. Menurut Komandan Denpom Bandung, Letkol Pamungkas, pihaknya sudah memberikan barang bukti untuk diproses secara hukum ke pihak Polrestabes Bandung. Pamungkas menerangkan, pihaknya sejauh ini belum menemukan adanya keterlibatan unsur anggota TNI dalam kasus penggunaan plat nomor palsu tersebut.
Berita berikutnya datang dari skandal pajak yang melibatkan anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pejabat yang diduga menerima suap itu bernama Angin Prayitno. Pria yang menjabat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Dirjen Pajak itu kini dicopot Sri Mulyani dan mendapatkan cap sebagai pengkhianat. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan suap pajak ini salah satunya memang berkaitan mengurangi nilai pajak yang harus dibayarkan. KPK juga sudah menetapkan pejabat Ditjen Pajak dan konsultan sebagai tersangka. Bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani, adanya kasus suap di lingkungan Kementerian Keuangan dinilai sebagai pengkhianatan. Berikutnya, berita soal kasus penembakan 6 laskar FPI. Menindaklanjuti temuan Komnas HAM, Bareskrim Polri memeriksa 3 polisi Polda Metro Jaya. Mereka dijerat pasal berlapis terkait kasus dugaan unlawful killing terhadap 6 laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek. Sebelumnya, Komnas HAM dalam rekomendasi dan temuannya menemukan adanya dugaan unlawful killing hingga menewaskan ketiga anggota laskar FPI tersebut. Dugaan pembunuhan yang terjadi di luar hukum terhadap 4 orang laskar Front Pembela Islam mulai diselidiki Bareskrim Polri. Status 3 anggota Polda Metro Jaya yang diduga menganiaya dan membunuh 4 laskar FPI adalah terlapor. Selanjutnya, mantan Ketua DPR RI Marzuki Ali melaporkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ke Bareskrim Polri. Ex-politisi Partai Demokrat itu merasa namanya dicemarkan alias difitnah oleh AHY. Sebelumnya, dikabarkan fitnah yang dialamatkan kepada dirinya atas gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat atau GPKPD atau gerakan kudeta terhadap AHY. Marzuki Ali mengatakan bahwa tidak hanya AHY yang dilaporkan oleh Marzuki Ali. Total 5 orang yang masuk laporan ke Bareskrim Polri. Adapun 5 orang tersebut terdiri dari 4 pengurus Partai Demokrat dan 1 kader non-pengurus. Marzuki Ali ingin memberi pelajaran politik kepada rakyat bahwa pentingnya menjunjung tinggi hukum. Nah, itu dia 8 berita hukum terpopuler sepekan terakhir. Jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share channel REK TV.